Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita di minggu pagi hari ini yang terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 yang diberi judul Kota Kudus dan Kekal. Mari kita melihat kitab Wahyu ini, yaitu kitab paling akhir dalam isi dari Alkitab, di mana kitab ini melukiskan bagaimana Allah mengakhiri kejahatan dan menciptakan dunia baru yang aman dan damai bagi umat pilihannya. Kitab Wahyu 1 ayat 1 dikatakan di sini adalah terjemahan dari kata Yunani, yaitu apokalisis, yang artinya pengungkapan atau penyingkapan, dan merupakan juga salah satu tulisan apokaliptik. Ini membukakan rahasia sorgawi kepada manusia dan berbicara tentang akhir sejarah manusia, yaitu terbagi dua, yang baik dan yang jahat. Pada akhir zaman, dunia yang baik yang dikuasai oleh Allah akan meraih kemenangan akhir atas dunia yang jahat yang dikuasai oleh iblis setelah mengalahkan kuasa kejahatan. Allah akan membarui seluruh ciptaan dan umat beriman akan hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap kehidupan diperhadapkan dengan satu pertanyaan, berupa sebuah pilihan. Apakah itu? Mau ke sorga atau ke neraka? Dengan pasti jawabannya adalah sorga. Suatu kiasan yang mengatakan bahwa sorga itu berada di telapak kaki ibu. Ini merupakan kiasan yang salah. Dan kita sebagai orang percaya tidak boleh meniru atau mengucapkan yang salah tersebut. Yesus mati bagi kita dan bangkit bukan hanya supaya hidup berkemenangan di dalam dunia, tetapi juga supaya kita masuk ke sorga. Di sini sorga juga merupakan manifestasi di mana bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kenapa Tuhan Allah memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos tentang sorga? Karena Allah ingin supaya manusia tahu bagaimana keadaan sorga, walaupun tidak semuanya. Dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 ini merupakan informasi dari Allah sendiri tentang sorga yang selalu didambakan oleh setiap manusia atau orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 1 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dalam ayat ini mau menjelaskan bahwa langit dan bumi yang sekarang kita tinggal itu akan lenyap karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Walaupun pada saat Allah menjadikan langit dan bumi yang lama ini melihat bahwa Allah menciptakan atau melihat sangat baik. Itulah sebabnya karena jatuhnya manusia, maka Allah telah menyediakan langit dan bumi yang baru dan tidak ada laut. Ini menyatakan tidak ada lagi jarak yang memisahkan dan kita bisa kumpul bersama dari segala generasi, yaitu generasi perjanjian lama dan generasi perjanjian baru. Melihat bumi yang baru dan langit yang baru, kita meminta kepada Tuhan hanya dengan Roh Kudus. Jika kita dipanggil menjadi anak Allah sebagai anak, pesan yang mau kita dengar, yang mau disampaikan dari Yohanes
Jika kita harus hidup dalam Tuhan, harus memahami, jangan pernah berharap untuk dipahami. Dalam penglihatan bumi baru, baik apa yang kita miliki semua akan berlalu dan akan kita tinggalkan. Di dalam ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam ayat 2 ini di sini mau mengatakan bahwa sorga itu ada. Kota yang kudus namanya Yerusalem yang baru. Di mana tempat kita sekarang ini juga ada kota Yerusalem, yaitu letaknya di Timur Tengah. Akan tetapi Yerusalem di dunia menjadi sengketa bangsa Palestina dan banyak replika yang ada di sana. Di manakah Yerusalem baru itu? Di sini Yohanes menggambarkan bukan di dunia seberang, tetapi di bumi ciptaan Allah, yang akan menjadi lebih baik jika relasi intim dengan Allah yang diprakarsai oleh Allah sendiri, di mana kita harus meresponi itu dengan iman dan perbuatan kita dan hidup kudus. Oh, Yerusalem adalah kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Bahwa lagu ini mau mengatakan betapa rindunya setiap orang percaya untuk masuk atau tinggal di kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru. Yerusalem baru ini turun dari sorga. Kita tidak tahu letaknya di mana. Itu semua hanya kedaulatan Allah saja. Yang terpenting prinsip kita, di mana Yesus berada, di situ juga supaya saya, Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Di dalam ayat 2 di sini dikatakan juga bagaimana pengantin perempuan yang berdandan cantik, tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan tidak. Karena apa? Apa yang kita lakukan tidak bisa kita sembunyikan. Baik perbuatan, perkataan, dan pengakuan kita dengan hidup percaya dalam hati, maka bumi dan langit baru akan kita nikmati. Pembaharuan lahir baru disiapkan, yaitu kota kudus dan bumi yang baru yang kekal. Untuk masuk ke kota kudus dan kekal itu ada syaratnya. Kita harus hidup kudus, mengaku di hadapan Tuhan dengan mulut percaya, di hati kita yaitu ucapan iman rasuli kita. Dalam ayat 3 dikatakan di sini, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Bangsa Israel di dalam perjalanannya di Mesir menuju tanah perjanjian membuat kemah suci yang merupakan tempat beribadah, yang menandakan bagaimana Allah berdiam di antara mereka, dan kemah suci adalah tempat Allah bersemayam di tengah-tengah bangsa Israel. Di padang gurun di mana pada zaman hakim-hakim kemah suci berada di Nob. Itu kita bisa baca di dalam 1 Samuel 21. Kemudian di Gibeon 1 Tawarikh 16 ayatnya ke-39. Lalu oleh Salomo ditempatkan di dalam bait suci. Di dalam perjanjian lama dikatakan sebagai kemah suci. Tetapi di dalam Wahyu 21 ayat 3 dikatakan kemah Allah, apa yang membuat perbedaan? Kemah suci tidak dapat sembarang orang yang masuk ke dalam tempat tersebut.
Hanya imam yang boleh masuk sebagai perwakilan menghadap Allah. Karena itu Allah itu suci adanya. Penjelasan mengenai kemah Allah ada di tengah manusia ini menggambarkan bahwa Allah ada bersama kita di sorga. Dan kita akan makan minum bersama-sama dengan Allah. Juga kita menjadi umatnya dan ia menjadi Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bulan ini adalah bulan Pelkes. Berarti kita harus bersaksi dan melayani saudara-saudara seiman kita di berbagai pos-pos Pelkes dengan penuh cinta kasih. Dalam perjalanan kehidupan pelayanan di pos pelayanan dan kesaksian di Bethesda, Ransau, yang itu berada di kota Jambi. Selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini merasakan janji penyertaan Tuhan bagi pos Pelkes Bethesda Rantau Rasau. Sudah 50 tahun di mana mereka punya banyak berbagai kebutuhan untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk orang tua yang lansia. Dan kita siapa lagi yang memberi pertolongan pada mereka? Karena anak-anak itu tebusan Kristus. Kita beri perhatian terhadap sesama, maka Tuhan akan memperlakukan kita seperti apa yang kita perbuat. Di dalam ayat 4 kitab Wahyu di sini dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika Anda ingin menangis, menangislah. Karena hidup di dunia ini diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Air mata senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia. Mulai kita lahir, itulah air mata pertama. Lalu ketika orang itu meninggal dunia, ditutup dengan air mata. Pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir, yaitu pada hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan. Air mata tak akan terlihat di mana seorang pun tidak sanggup menghapus air mata, kecuali tangan Tuhan sendiri, di mana segala kesusahan tak akan kita alami lagi bagi umat Tuhan yang setia sampai akhir. Karena bersama Tuhan inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan tidak akan selamanya membuat hidup kita menderita dengan air mata kesedihan. Tuhan pasti akan menggantikan air mata kesedihan dengan air mata kehidupan. Karena itu, janganlah terus bersedih dan larut dalam penderitaan kita. Sebab Tuhan menciptakan air mata sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, jasmani kita. Namun, tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan. Tetapi Tuhan juga menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati karena sorga tidak mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu lagi ragu lagi untuk ikut Tuhan. Meskipun kita harus beriman untuk percaya akan Yesus, di sorga kita sempurna. Tidak ada duka cita, janganlah berduka tanpa harapan. Jika ada keluarga atau saudara kita yang Tuhan panggil, hendaklah kita berbahagia. Karena orang tersebut meninggal di dalam Kristus.
Karena ada sukacita, jangan seperti orang dunia yang tidak mempunyai harapan. Yang paling bahagia itu kalau keluarga kita hidup di dalam Kristus. Karena harta tidak bisa membelinya. Ini merupakan karunia yang terbesar, hadiah yang terbesar, yang paling besar. Yesus tidak pernah dusta, dia menyiapkan tempat. Itu kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan Yesus memberikan harapan pasti supaya kita ada di sorga. Kadang-kadang saya, Bapak Ibu terlalu sibuk memikirkan urusan-urusan dunia. Ingat, dunia ini bukan tempat kita tinggal. Karena dunia hanya sementara. Kita harus hidup dalam Tuhan, harus memahami tanpa pernah berharap untuk dipahami. Kita fokus pada kehidupan keseharian kita, dan yang terpenting lagi hidup taat dan tekun dalam firman-Nya. Sorga membuat kita hidup lebih tinggi dan mulia. Amin.